Perkenalkan, nama saya Gracia. Jadi di sini saya akan mempraktekkan mengenai regresi linear berganda dengan menggunakan stata. Jadi data yang saya gunakan ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform TradingView yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sampel penelitian ini diambil dari perusahaan sektor consumer non-cyclicals. Dan variabel yang digunakan ini terdiri dari net margin dan quick ratio ini sebagai variabel independen serta return on invested capital ini sebagai variabel dependen. Nah, pemilihan net margin ini dipilih untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Sedangkan kalau quick ratio ini untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa persediaan, dan return on invested capital ini sebagai variabel dependen yang menunjukkan pengembalian dari modal yang diinvestasikan. Dan hubungan antar variabel ini akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Nah, sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu ini dilakukan adanya uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan ini layak dan tidak bias. Yang pertama ini adalah melakukan log file buat menyimpan semua output analisis ke file supaya bisa disimpan. Setelah itu kita akan masukkan data Excel ini ke dalam statanya tadi. Jadi kita blok, lalu kita pergi ke data, lalu kita paste dengan variables name. Lalu sudah muncul di sini. Nah, yang pertama ini adalah uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi yang pertama ini kita regresi linear menggunakan rumus reg, lalu Y1, X1, X2. Yang dimana regresi linear ini adalah untuk mengestimasi pengaruh variabel independen X1, X2 terhadap variabel dependen Y1. Selanjutnya ini kita akan predik residual, yaitu menyimpan residual dari regresi untuk analisis diagnostik selanjutnya dengan rumus predik test.r. Selanjutnya kita uji normalitas residual dengan menggunakan rumus SK-test. Yang dimana ini tuh adalah untuk mengecek apakah residual ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan hasil skewness dan kurtosis test ini diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,4917 yang lebih besar dari 0,05. Yang dengan demikian H0 ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ini kita akan melakukan uji linearitas dilakukan menggunakan Ramsey Reset Test untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel dalam model bersifat linear atau tidak. Nah, untuk uji linearitas ini dengan menggunakan uji spesifikasi model dengan rumus S-stat of a test. Nah, uji spesifikasi model asset of test ini itu menguji apakah model ini mengalami misspecification karena ada variabel yang terlewat. Dan hasil pengujian ini menunjukkan nilai p-value ini kan sebesar 0,0993, yang dimana ini tuh lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H0 ini tidak ditolak. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa model digunakan ini bersifat linear. Dan temuan ini tuh mengindikasikan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi linearitas yang berarti model regresi linear ini cukup mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan juga variabel independen. Nah, selanjutnya setelah ini itu adalah uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai variant inflation factor atau VIF. Jadi kita masukin rumus VIF. Nah, uji multikolenialitas ini atau VIF ini adalah untuk mengecek apakah ada korelasi tinggi antar variabel independen. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel independen itu berada pada angka 1,08, yang secara signifikan itu berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas dalam model regresi. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa antar variabel independen itu tidak saling berkolerasi secara kuat dan masing-masing variabel itu dapat menjelaskan variabel dependen secara independen. Selanjutnya, setelah uji VIF ini ada uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Cook-Weisberg test. Nah, uji hetes ini adalah untuk mengecek apakah varian residual ini konstan atau tidak. Nah, uji hetero ini itu tinggal memasukkan rumus hetes.
Nah, berdasarkan hasil uji Cook-Westberg test ini diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,5156 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil tersebut itu menunjukkan bahwa pengujian itu tidak signifikan secara statistik sehingga H0 itu tidak ditolak. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala hetero dalam model regresi, yang berarti varian error ini bersifat konstan. Oleh karena itu, model regresi ini telah memenuhi asumsi klasik hetero sehingga penggunaan metode ordinary least square ini tanpa koreksi tambahan masih dapat digunakan. Nah, setelah seluruh asumsi klasik ini terpenuhi, maka model regresi ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Dan di sini berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai p-value dalam uji F ini sebesar 0,0297 yang lebih kecil dari 0,05. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa net profit margin dan quick ratio ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return on invested capital. Nah, terus selanjutnya ini uji T. Berdasarkan hasil uji parsial, variable net margin ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa net margin ini berpengaruh positif signifikan terhadap return on invested capital. Sedangkan kalau untuk variable quick ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,595 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa quick ratio ini tidak berpengaruh signifikan terhadap return on invested capital. Lalu selanjutnya untuk koefisien determinasi nilai R square ini sebesar 0,2294 yang dimana menunjukkan bahwa 22,94% variasi return on invested capital ini dapat dijelaskan oleh net margin dan quick ratio. Sedangkan 77,06% ini sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi hipotesis dalam penelitian ini tuh menyatakan bahwa net margin dan quick ratio ini berpengaruh positif signifikan terhadap return on invested capital. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa net margin ini berpengaruh positif signifikan terhadap return on invested capital. Sedangkan kalau misalnya quick ratio ini tidak berpengaruh signifikan terhadap return on invested capital. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diterima secara parsial. Nah, setelah tatanan ini selesai digunakan, maka lognya ini kita akan close. Nah, selanjutnya pada bagian ini dilakukan uji beda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada return on asset sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, data yang digunakan ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform TradingView yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan. Lalu pengujian ini dilakukan menggunakan parity test karena data yang dibandingkan ini merupakan dua kondisi yang berpasangan, yaitu nilai ROAS sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Lalu hipotesis yang digunakan ini adalah terdapat perbedaan signifikan pada ROAS sebelum dan sesudah pandemi pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal yang pertama yang kita lakukan sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita log dulu untuk bisa menyimpan filenya. Lalu sama juga halnya dengan apa yang kita lakukan di uji linear berganda, jadi kita juga copy data Excel kita ke dalam statanya. Dengan data, lalu kita kopas variable names. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan uji normalitas. Jadi sebelum melakukan uji beda, kita melakukan uji normalitas untuk memastikan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Dan uji normalitas ini itu dilakukan menggunakan skewness and kurtosis test. Dengan rumus SK-test, lalu nilai sebelum, lalu SK-test lagi untuk nilai sesudah. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh nilai p-value untuk variabel ROAS sebelum pandemi ini sebesar 0,6066, sedangkan untuk ROAS sesudah pandemi itu sebesar 0,2219, yang dimana kedua nilai tersebut ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ROAS sebelum dan sesudah pandemi itu dapat berdistribusi normal. Dengan demikian, data ini memenuhi asumsi normalitas dan dapat dilanjutkan ke uji parity test. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan uji parity test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata ROAS sebelum dan sesudah pandemi dengan rumus t-test, lalu nilai sebelum sama dengan nilai sesudah.
Nah, berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,8731 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa hasil pengujian itu tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, H-nya itu ditolak dan H0-nya diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROAS sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals. Jika dilihat dari nilai rata-rata, ROA sebelum pandemi ini kan sebesar 10,556, sedangkan kalau ROA sesudah pandemi itu sebesar 10,74, yang meskipun terdapat sedikit perbedaan nilai rata-rata, namun perbedaan tersebut itu tidak signifikan secara statistik, sehingga perubahan yang terjadi tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.